أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk duduk di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan membaca ayat-ayat Al-Qur'an atau juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar bertambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara salah satu yang bisa membuat iman bertambah dan takwa semakin kuat adalah ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang itu merupakan warisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mewariskan dinar dan dirham, akan tetapi yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran wal hikmah. Dan hikmah di dalam bahasa Arab apabila bergandengan dengan Alkitab, maka maknanya adalah sunnah, maknanya adalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang akan membuat dekat kita dengan Allah Azza wa Jalla, dan itu jugalah yang akan membuat kita dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ingin dekat dengan Allah, maka perbanyaklah ayat-ayat Allah dibacakan. Dan orang yang ingin dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perbanyaklah membaca dan mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita duduk di sini tidak lain tidak bukan karena kita ingin dekat dengan Allah, dan kita juga ingin dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ayat Al-Quran yang kita bacakan atau hadis-hadis Nabi yang kita sampaikan. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di antara kewajiban yang tidak boleh kita lalaikan adalah selalu dan senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkhusus di malam Jumat. Dan sekarang ini adalah malam Jumat di mana kita saling mengingatkan di antara salah satu ibadah yang dianjurkan di hari Jumat adalah memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, salatu ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi jum'ah. Sesungguhnya salawat yang dibacakan oleh umatku akan diantarkan, diperlihatkan, disampaikan kepadaku setiap hari Jumat. Karena tidak ada seorang hamba, seorang muslim yang mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Allah akan mengembalikan ruh Nabi kepada jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab salam dan salawat yang dibacakan. Artinya ikhwatul Islam, itu merupakan di antara kemuliaan orang yang mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi kapan dan di mana sahaja. Apalagi kalau sekiranya mereka mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi di hari Jumat, hari di mana dianjurkan kita untuk memperbanyak mengucapkannya. Maka salawat hari Jumat disebut dengan salawat ma'rudah, yaitu salawat yang langsung diantarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salata. Sesungguhnya orang yang paling berhak terhadap diriku di hari kiamat adalah mereka yang paling banyak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang yang paling dekat dengan Nabi di hari kiamat adalah orang yang paling banyak mengucapkan salam dan salawat. Orang yang paling dimudahkan urusannya di hari kiamat adalah mereka yang paling banyak mengucapkan salam dan salawat. Orang yang dimudahkan mendapatkan syafaat di hari kiamat adalah mereka yang paling banyak mengucapkan salam dan salawat. Orang yang dimudahkan langkahnya masuk ke dalam surga adalah mereka yang banyak mengucapkan salam dan salawat. Dan semua makna ini masuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salata. Sesungguhnya orang yang paling berhak, paling pantas, paling patut terhadap diriku di hari kiamat adalah mereka yang paling banyak mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu kemuliaan ini jangan kita lewatkan. Ibadah yang mudah tapi memiliki kemuliaan yang luar biasa, yaitu mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan tentang perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkhusus di akhir-akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemarin kita telah menyebutkan di antara salah satu kalimat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi Fathu Mekah dan perang Hunain. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada orang-orang Madinah bahwa Nabi adalah bagian daripada Madinah. Antara Nabi dengan Madinah dua hal yang tidak akan pernah terpisahkan untuk selama-lamanya. Setiap kaum muslimin yang bercerita tentang kota Madinah, maka mesti bagi mereka bercerita tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Madinah dan Nabi adalah jodoh yang tidak akan pernah terpisahkan untuk selama-lamanya. Maka oleh karena itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi Fathu Mekah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan semua penduduk Madinah dan Nabi pun mengatakan, kalla wallahi inni abdullahi wa rasuluh ajartu ilallahi wa ilaikum al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Wahai penduduk Madinah, wahai orang-orang Ansar, wahai kalian yang dimuliakan oleh Allah, tinggal di kota Madinah, ketahuilah aku ini adalah hamba Allah, aku ini adalah utusan Allah, dan aku hijrah karena Allah, dan aku hijrah ke kota Madinah. Kemudian Nabi mengatakan, al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Aku akan selalu hidup bersama kalian dan aku juga akan wafat bersama kalian. Maknanya Nabi akan hidup selama-lamanya di kota Madinah setelah Nabi meninggalkan Mekah dan hijrah ke kota Madinah, dan Nabi juga akan wafat di kota Madinah. Makanya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan tentang keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak ingin berpisah dari kota Madinah. Jadi hukum asalnya Nabi tidak akan pernah keluar dari kota Madinah, itu hukum asalnya. Kalau Nabi keluar hanya untuk dua perkara sahaja. Yang pertama untuk beribadah ke kota Mekah, yang kedua untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun ketika Nabi keluar dari Madinah, maka Nabi ingin cepat-cepat pulang ke kota Madinah. Bahkan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah safar meninggalkan Madinah, maka Nabi ingin kalau urusan selesai maka Nabi akan langsung pulang ke kota Madinah. Dan cara Nabi pergi meninggalkan Madinah dan ingin datang ke kota Madinah lain. Apa yang disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi kalau pulang ke kota Madinah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mempercepat langkahnya. Kalau Nabi berada di atas kendaraannya, Nabi akan menggerakkan kendaraannya supaya cepat jalannya. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan yang demikian? Kalau Nabi ingin pulang ke kota Madinah, min hubbiha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sayang dan cinta kepada kota Madinah. Artinya ikhwatul Islam, Nabi tidak pernah ingin keluar dari kota Madinah. Kalaupun keluar dari kota Madinah karena berjihad, karena beribadah, maka Nabi akan segera pulang ke kota Madinah. Dan cara berjalan Nabi berubah antara pergi meninggalkan Madinah dan pulang kembali ke kota Madinah. Karena Nabi ingin selalu berada di kota Madinah dan tidak ingin berpisah dari kota Madinah kecuali untuk tujuan berjihad di jalan Allah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan terakhir yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Madinah adalah yang kita kenal dengan ibadah haji yang dilakukan pada tahun ke-10 Hijriah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat dari Madinah menuju Mekah Al-Mukarramah. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, untuk nasihat bagi kita bersama ikhwatul Islam, karena pada tahun ke-10 Hijriah merupakan pelajaran yang terpenting, terkhusus bagi siapapun yang datang ke Mekah Al-Mukarramah dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka mesti mengetahui bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Madinah atau dari Madinah menuju Mekah Al-Mukarramah.
ketika Nabi SAW pada tahun ke-10 Hijriah ingin melaksanakan ibadah haji, karena ibadah haji sudah diwajibkan 1 tahun sebelumnya. Kemarin kita telah menyebutkan ibadah haji diwajibkan kepada kaum muslimin itu pada tahun ke-9 Hijriah. Jadi 1 tahun sebelum Nabi melaksanakan ibadah haji sudah diwajibkan. Hanya sahaja Nabi tak sempat melaksanakan ibadah haji karena pada tahun itu adalah tahun di mana kaum muslimin berbondong-bondong datang ke kota Madinah. Kenapa mereka datang ke kota Madinah? Ingin belajar agama dari Nabi SAW. Sehingga di antara salah satu nama kota Madinah adalah Manba'ul Ilmi wal Wahyi. Di antara salah satu nama panggilan Madinah yang paling indah, Manba'ul Ilmi wal Wahyi, yaitu tempat terpancarnya ilmu dan wahyu ilahi. Sehingga dikala kaum muslimin mereka datang ke kota Madinah atau mereka masuk Islam, maka mereka berbondong-bondong masuk datang ke kota Madinah belajar dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena pada tahun sebelumnya kita kenal dengan Fathu Mekah tahun ke-8 Hijriah. Maknanya Mekah sudah menjadi milik kaum muslimin, dan Mekah itu ikhwatul Islam adalah puncak daripada Jazirah Arabiyah. Maknanya kalau Jazirah Arabiyah puncaknya, ibu kotanya adalah Mekah, sudah menjadi milik kaum muslimin, maka semua daerah-daerah Jazirah Arabiyah akan ikut bersama Nabi SAW dan mereka akan masuk ke dalam agama Islam. Dan itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fatah." Apabila Allah berikan kemenangan dan al-fatah. Al-Fatah itu dijelaskan dalam ayat yang lain, "Inna fatahna laka fatham mubina." Kami berikan kepada kalian kemenangan yang nyata, kemenangan yang jelas. Nah, hasil daripada kemenangan ini apa? Idza jaa nasrullahi wal fatah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika Allah berikan kemenangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasil dari kemenangan tersebut, maka orang akan berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Ketika mereka masuk dalam agama Islam, maka mereka wajib belajar agama Islam. Karena seorang muslim, kalau mereka tidak mengetahui agamanya, maka mereka akan rugi dunia dan akhirat. Karena hukum mengetahui agama itu adalah bukan wajib. Hukum mengetahui agama itu adalah fardu. Dan kalimat fardu lebih wajib daripada wajib. Sebahagian para ulama ikhwatul Islam, mereka membezakan apa makna kalimat fardu dan wajib. Seperti ulama-ulama Hanafiyah, mereka tak samakan antara fardu dengan wajib. Dan Nabi SAW pernah menyebutkan talabul ilmi faridah, belajar agama adalah fardu. Maknanya siapapun yang tidak belajar agama, maka mereka akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang meninggalkan fardu, mereka akan berdosa. Sebagaimana Allah fardukan salat, sebagaimana Allah fardukan puasa, sebagaimana Allah fardukan zakat, sebagaimana Allah fardukan haji dan umrah, maka Allah juga fardukan kepada kita belajar agama. Siapapun yang meninggalkan yang fardu, maka dosa besar. Dan di antara salah satunya adalah belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus mengetahui ikhwatul Islam, belajar agama itu adalah kewajiban, bukan pilihan. Apa maknanya? Kalau ada waktu nanti saya belajar agama. Kalau ada waktu baru nanti saya buka Al-Quran. Kalau ada waktu nanti saya baru baca hadis Nabi. Maka orang yang seperti ini akan bertanggung jawab karena mereka lalai dari mengerjakan yang fardu. Karena belajar agama itu bukan pilihan ikhwatul Islam. Artinya kalau ada waktu, kalau tak ada waktu, tapi adalah kewajiban dan kefarduan. Dan fardu kalau ditinggalkan akan berdosa. Nah, salah satunya kita contoh, kaum muslimin dikala mereka masuk ke dalam agama Islam, mereka tak cukup dengan Islam sahaja, tapi mereka datang ke kota Madinah karena Madinah adalah sumber ilmu dan wahyu. Dan itu bukan hanya di zaman Nabi SAW saja ikhwatul Islam. Bahkan tidak ada para ulama kecuali mereka datang ke kota Madinah untuk belajar agama dari sumber aslinya. Karena disebutkan bahwa Madinah itu adalah manba'ul ilmi wal wahyi, yaitu tempat di mana terpancarnya ilmu dan wahyu ilahi. Sehingga orang-orang, para ulama itu kalau kita lihat ikhwatul Islam yang berasal dari Madinah itu sedikit. Yang masyhur hanyalah Imam Malik sahaja. Iya, yang berasal dari Madinah itu sedikit. Tapi rata-rata mereka semuanya berasal dan menjadi alumninya Madinah. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari, tidak ada yang berasal dari Madinah. Tapi semua mereka rata-rata belajar di Madinah.
untuk mengambil manba'ul ilmi wal wahyi sebagaimana yang disampaikan dan yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan secara khusus itu adalah orang-orang yang ada di Masjid Nabawi, karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man jaa masjidi hada lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu. Siapapun yang datang ke Masjid Nabawi untuk belajar agama dan mengajarkannya, maka dia sama dengan orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa makna hadis ini? Makna hadis ini bahwa Nabi memberikan jaminan orang yang belajar di dalam Masjid Nabawi tidak akan pernah menyimpang dari agama untuk selama-lamanya, karena tidak mungkin Nabi memberikan pujian kecuali telah diberikan jaminan. Makanya hadis ini ikhwatul Islam adalah hadis yang merupakan salah satu yang menunjukkan kemuliaan kota Madinah dibandingkan dengan semua kemuliaan yang ada di dunia, bahkan melebihi yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Secara umum Mekah adalah mulia, tapi dalam masalah ini tidak ada yang bisa mengalahkan kota Madinah. Kenapa demikian? Nabi sendiri yang menyebutkan, tidaklah Nabi memberikan motivasi belajar di Masjid Nabawi kecuali Allah memberikan jaminan yang ada di dalamnya. Dan Nabi SAW menyebutkan, barang siapa yang datang ke masjidku ini dengan tujuan belajar atau mengajar agama Allah Azza wa Jal, fahuwa bimanzilatil mujahidi fi sabilillah, maka dia seperti orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya motivasi dari Nabi untuk belajar di Masjid Nabawi, dan itulah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi ketika mereka masuk Islam pada tahun ke-8 Hijriah, maka mereka datang berbondong-bondong ke kota Madinah pada tahun ke-9 Hijriah, sehingga pada tahun ke-9 Nabi tak sempat melaksanakan ibadah haji. Itulah alasannya ikhwatul Islam, kenapa Nabi tak sempat melaksanakan ibadah haji pada tahun ke-9 Hijriah. Dan yang melaksanakan ibadah haji pada tahun itu adalah sahabat sahaja yang dipimpin oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Haji tetap dilakukan, tapi bukan Nabi yang pergi mengerjakannya. Yang melakukannya atau yang memimpinnya adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kapan Nabi SAW baru berhaji? Yaitu pada tahun ke-10 Hijriah. Kemudian kemarin kita telah menceritakan ikhwatul Islam, ketika Nabi SAW berhaji, maka Nabi SAW sampai di Mekah pada tanggal 4 Dzulhijjah. Tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7 Nabi SAW tetap memakai pakaian ihramnya. Kemudian tanggal 8 Nabi pergi ke Mina, tanggal 9 Nabi pergi ke Arafah, tanggal 10 Nabi kembali berada di Mina, 11, 12, 13 Nabi berada di Mina, tanggal 14 Nabi ingin pulang kembali ke kota Madinah. Hanya saja ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha belum melaksanakan ibadah umrah, maka di saat itulah Nabi mengizinkan ibunda Aisyah kembali melaksanakan ibadah umrah. Dan pembahasan kita kemarin ikhwatul Islam adalah bagaimana hukum umrah berkali-kali, dan itu asal muasalnya adalah perbezaan para ulama dari ibadah yang dilakukan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan telah kita jelaskan sebelumnya. Tapi ikhwatul Islam, sekarang kita akan lanjutkan ketika Nabi SAW melaksanakan ibadah haji. Maka di saat itulah Nabi SAW memberikan nasihat-nasihat kepada kaum muslimin. Dan nasihat ibadah haji adalah wasiat. Dan apabila disebut dengan wasiat, maka wajib ditunaikan. Karena yang namanya wasiat wajib ditunaikan. Maka di sana ikhwatul Islam ada 4 wasiat Nabi SAW di kala melaksanakan ibadah haji. Karena semenjak Nabi melaksanakan ibadah haji sampai Nabi meninggal, maka semua itu adalah bagian daripada wasiat yang mesti diketahui oleh kaum muslimin. Dan kalau sudah diketahui oleh kaum muslimin, maka mesti bagi mereka untuk menjaga wasiat Nabi SAW. Dan orang yang tidak menjaga wasiat Nabi, maka mereka akan berdosa dengannya. Jangankan wasiat Nabi ikhwatul Islam, kalau ada orang tua yang berwasiat kemudian tidak dilakukan oleh anak dan ahli waris, maka mereka berdosa sampai mereka menunaikan wasiatnya. Kecuali kalau wasiat itu adalah wasiat yang dilarang dalam agama, atau wasiat yang mengandung dosa, maka tidak boleh dikerjakan. Tapi selama orang tua berwasiat dan tidak ada dosa di dalamnya, maka hukum menunaikannya adalah wajib. Contoh misalnya, ayah kita meninggal, kemudian dia berwasiat, wahai fulan, tolong jaga adik-adikmu. Maka wajib bagi orang ini untuk menjaga adik-adiknya karena wasiat dia.
Kemudian misalnya orang tuanya berwasiat, wahai fulan, harta yang aku punya jadikan sepertiga untuk membangun masjid, maka wajib masjid dibangun. Kalau tidak dibangun maka dia berdosa. Itu disebut dengan wasiat. Artinya wasiat orang tua saja wajib dilaksanakan, apalagi wasiat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wasiat Nabi itu dimulai dari melaksanakan ibadah haji pada tahun ke-10 ini. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena Nabi pulang ke kota Madinah tanggal 15 Zulhijjah. Kemudian sampai di Madinah kurang lebih tanggal 21 atau akhir-akhir bulan Zulhijjah. Kemudian masuk bulan Al-Muharram. Kemudian masuk bulan Safar. Di akhir bulan Safar ini Nabi SAW sudah mulai sakit-sakitan. Dan puncak daripada rasa sakit yang dirasakan oleh Nabi SAW adalah di awal bulan Rabiul Awal pada hari Kamis. Makanya setiap kali Abdullah bin Abbas bercerita tentang wafatnya Nabi SAW, Abdullah bin Abbas akan memulai dengan hari Kamis. Setiap kali Abdullah bin Abbas bercerita tentang wafatnya Nabi SAW, Abdullah bin Abbas akan mengatakan Yaumul Khamis. Wa ma adraka ma Yaumul Khamis? Hari Kamis. Tahukah kalian apa yang terjadi dengan hari Kamis? Karena hari itu adalah hari di mana Nabi SAW merasakan sakit yang luar biasa beratnya 5 hari sebelum Nabi wafat. Hari Khamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Isnin, itu adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala kembali memanggil baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ikhwatul Islam, semenjak ibadah haji sampai, bahkan bukan sampai hari Khamis, sampai Nabi wafat, bahkan wasiat terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ikhwatul Islam, Nabi berwasiat yaitu 2 hari sebelum Nabi wafat. Dan di antara salah satu wasiatnya ketika Nabi masuk ke dalam Masjid Nabawi, Nabi berdiri di atas mimbarnya. Dan para sahabat mengatakan itu adalah kali terakhir Nabi berdiri di atas mimbar. Dan itu adalah kali terakhir di mana Nabi masuk Masjid Nabawi. Kemudian Nabi memberikan wasiat yang terindah kepada umatnya. Keesokan harinya Nabi wafat. Sehingga kaum muslimin mesti menjaga wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasiat orang tua saja wajib bagi kita melaksanakannya, apalagi wasiat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik yang kita suka atau yang kita tidak suka, baik yang senang atau yang sulit, itu adalah wasiat Nabi yang wajib kita jaga dan wajib kita laksanakan. Yang baik kita laksanakan, yang diperintahkan kita laksanakan, yang dilarang kita tinggalkan, itu wasiat namanya. Maka itu dimulai semenjak melaksanakan ibadah haji. Kemudian ketika Nabi SAW melaksanakan ibadah haji ikhwatul Islam, ketika Nabi berada di Arafah, maka tiba-tiba Nabi bertanya kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, hari ini hari apa? Pertanyaan ini ikhwatul Islam, para sahabat mengira Nabi bertanya dengan jawaban yang lain. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak tahu. Di saat itulah Nabi mengatakan, bukankah hari ini adalah hari Arafah? Hari Arafah itu ikhwatul Islam adalah puncak daripada ibadah yang mulia. Hari yang paling indah bagi yang melaksanakan ibadah haji dan bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji, sama sahaja. Bagi yang melaksanakan ibadah haji, mereka berada di Arafah. Bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji, mereka puasa di hari Arafah, puasa yang terindah dan ibadah yang terindah. Bahkan sebagian para ulama menyebutkan hari Arafah adalah hari di mana syaitan menangis sejadi-jadinya. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena usaha yang mereka lakukan selama ini gagal. Syaitan menggoda, mengganggu, menyuruh manusia berdosa, berbuat maksiat. Ketika mereka sampai di Arafah, habis semuanya. Diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang berhaji. Bagi yang tidak berhaji, mereka berpuasa, maka diampunkan dosa 1 tahun sebelumnya, diampunkan pula satu tahun dosa setelahnya. Sehingga syaitan pada hari itu adalah hari yang paling menyedihkan bagi syaitan. Usaha mereka selama ini sia-sia, dan itu merupakan di antara hari yang terbaik dan hari yang termulia bagi yang haji dan bagi yang tidak haji. Kemudian pada hari Arafah ini ikhwatul Islam, Nabi bertanya, ayu yaumin hadha? Wahai para sahabatku, hari apa ini? Maka sahabat mengatakan, ini Allah wa Rasuluhu alam, Allah dan Rasul yang paling tahu. Maka Nabi mengatakan, bukankah hari ini adalah hari Arafah? Maka para sahabat mengatakan iya. Kemudian Nabi kembali bertanya, ayu syahrin hadha? Wahai para sahabatku, kira-kira bulan ini bulan apa? Maka para sahabat juga menganggap Nabi bertanya dengan jawaban yang lain, sehingga mereka mengatakan Allahu wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul yang paling tahu. Maka Nabi mengatakan, bukankah bulan ini adalah bulan yang haram? Kemudian Nabi kembali bertanya, ayu baladin hadha? Daerah apakah ini?
Maka para sahabat kembali mengatakan, Allah wa Rasuluhu a'lam. Kemudian Nabi mengatakan, bukankah ini adalah daerah yang haram, hari yang mulia, di bulan yang mulia, di tempat yang mulia. Hari yang haram dengan pakaian ihram, di bulan yang haram, di hari yang haram, di tempat yang haram. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka inilah wasiat Nabi yang pertama. Wahai para sahabatku, wahai kaum muslimin, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun ka hurmati yaumikum hadha wa fi baladikum hadha wa fi syahrikum hadha. Wahai kaum muslimin, sesungguhnya harta kalian, sesungguhnya darah kalian, sesungguhnya kehormatan kalian adalah haram selama-lamanya, sebagaimana haramnya tempat ini, sebagaimana haramnya bulan ini, sebagaimana haramnya hari ini. Apa makna daripada nasihat Nabi yang pertama ini, ikhwatul Islam? Nabi SAW seolah-olah ingin menyampaikan kepada kaum muslimin dalam jangan pernah mengganggu kaum muslimin yang lain dalam masalah hartanya. Jangan pernah mengambil harta orang lain, jangan pernah bermasalah dengan harta. Begitu juga dengan darah, jangan pernah menumpahkan darah, jangan pernah melukai. Begitu juga dengan kehormatan, jangan pernah menjatuhkan kehormatan kaum muslimin. Tiga ini hukumnya haram. Siapapun yang mengambil harta kaum muslimin, haram hukumnya. Siapapun yang menjatuhkan kehormatan kaum muslimin, haram hukumnya. Siapapun yang menghilangkan darah kaum muslimin, haram hukumnya. Sebagaimana Allah haramkan tanah haram di bulan yang haram, di hari yang haram. Artinya kaum muslimin, kalau mereka terbebas dari ini, ikhwatul Islam, maka mereka adalah orang-orang yang paling berbahagia. Mereka tidak pernah menyentuh harta kaum muslimin, mereka tidak pernah menyentuh darah kaum muslimin, dan mereka tidak pernah menyentuh kehormatan kaum muslimin. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang telah melaksanakan wasiat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ingat ikhwatul Islam, harta kaum muslimin jangan pernah diambil kecuali dengan kebenaran, kecuali dengan haknya. Begitu juga darah kaum muslimin jangan pernah ditumpahkan, jangan pernah dilukai. Kemudian yang ketiga adalah kehormatan, dan ini yang paling kaum muslimin sering terjatuh di dalamnya. Kehormatan kaum muslimin jangan pernah dinodai. Kemudian ikhwatul Islam, wasiat Nabi yang kedua, kita akan mempercepat secara ringkas saja. Apa wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala terjadi Nabi melaksanakan ibadah haji? Wasiat Nabi yang kedua, wasiat Nabi yang kedua adalah, wahai kaum muslimin, ketahuilah sesungguhnya riba haram untuk selama-lamanya. Itu wasiat Nabi yang kedua. Karena riba itu ada dua, ada riba fadl, ada riba nasi'ah. Jadi itu adalah pembagian daripada riba, dan semua bentuk riba maudhu'un tahta qadami. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan semua perkara riba, baik itu yang fadl, baik itu yang nasi'ah, apapun bentuknya, maka itu haram selama-lamanya. Itu wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua. Kemudian wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketiga, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Istausu bin nisa'i khaira. Hendaklah kalian berbuat baik terhadap istri. Itu adalah wasiat Nabi yang ketiga dikala terjadi haji wada atau haji terakhir Nabi. Nabi berwasiat bahwa hendaklah kaum muslimin mereka menjadi orang yang terbaik kepada keluarganya. Bahkan di dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, aku akan minta pertanggungjawaban kepada kalian terhadap dua orang yang lemah. Yang pertama adalah wanita atau istri, dan yang kedua adalah anak yatim. Siapapun yang melalaikan kedua ini, maka mereka akan berhadapan dengan Nabi di akhirat. Siapapun yang zalim kepada istrinya, siapapun yang zalim kepada anak yatim, maka musuh mereka di akhirat adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang menjadi musuh Nabi tidak akan pernah beruntung untuk selama-lamanya. Maka seorang suami, dan semua kita adalah seorang suami, jadilah suami yang terbaik. Jangan pernah zalim kepada istri, karena itu adalah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apabila ada anak yatim, jangan, kalau kita tidak bisa membantu, jangan zalim. Terutama orang-orang yang bertanggung jawab terhadap anak yatim. Dan biasanya orang yang paling bertanggung jawab terhadap anak yatim adalah paman, para paman, karena mereka yang paling berhak terhadap anak yatim. Misalnya ada seseorang yang menikah, kemudian mereka punya anak,
kemudian laki-laki suaminya meninggal, yang paling berhak terhadap anak yatim ini, baik terhadap anaknya, hartanya adalah pamannya, saudara daripada suami ini, dia yang paling berhak. Nah, kalau dia mengambil hartanya, karena tidak semua anak yatim itu mereka miskin, banyak anak yatim itu kaya, mereka meninggalkan warisan yang tidak sedikit, tapi biasanya warisan ini diambil oleh keluarganya. Maka ingatlah, siapapun yang zalim, mereka akan menjadi musuh Nabi di akhirat. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma, sesungguhnya mereka yang mengambil haknya anak yatim, maka mereka itu adalah orang-orang yang memakan neraka Allah Azza wa Jalla. Maknanya mereka akan dimasukkan ke neraka Allah Azza wa Jalla. Itu adalah wasiat Nabi yang ketiga. Kemudian ikhwatul Islam, wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang keempat adalah bagaimana kita dianjurkan untuk berpegang kepada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. 4 wasiat ini disampaikan oleh Nabi ketika Nabi melaksanakan haji wada, dikala Nabi berada di sebuah tempat yang paling mulia, di dekat bukit yang kita kenal dengan Bukit Ilal, atau yang kita kenal dengan Bukit Du'a, atau yang lebih masyhur dengan istilah Jabal Rahmah. Disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau di bawahnya Nabi berdoa. Kemudian Nabi memberikan wasiat kepada 130.000 orang sahabat Nabi. Kemudian semua sahabat Nabi ini menyampaikan kepada generasi berikutnya, disampaikan kepada generasi berikutnya, dan sampailah wasiat Nabi kepada kita bersama. Tinggal bagaimana kita menjaga wasiat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang meninggalkan Mekah menuju Madinah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari Mekah menuju Madinah, sampailah di sebuah tempat yang bernama Khum. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari Mekah menuju Madinah, sampailah Nabi di sebuah tempat yang bernama Khum. Khum itu adalah tempat yang ada di antara Mekah dan Madinah, tapi lebih dekat kepada Mekah Al-Mukarramah. Maka di saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali menambah wasiatnya. Ini wasiat yang berikutnya yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin. Apa wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, uzakkirukum fi ahli baiti. Uzakkirukum fi ahli baiti. Uzakkirukum fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian terhadap keluargaku. 3 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam ulang. Artinya jangan ada di antara kalian yang menyakiti keluargaku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa itu disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena dikala pulang dari Mekah menuju Madinah, banyak orang yang mungkin ada sedikit bahasa-bahasa yang kurang bagus kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan Ali bin Abi Thalib adalah bagian daripada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sampai di Ghadir Khum, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wahai kaum muslimin, sesungguhnya yushiku an ya'tiya rasul rabbi, hampir-hampir saja utusan Allah datang kepadaku. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala pulang dari Mekah. Hampir saja utusan Allah datang kepadaku. Apa maknanya? Hampir saja malaikat maut yang mencabut nyawa datang kepadaku. Artinya ajalku sudah dekat. Dan ini merupakan di antara salah satu yang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan ajalnya dekat. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hampir-hampir saja utusan Allah datang kepadaku, malaikat maut, untuk mencabut nyawa. Maka di saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, aku tinggalkan kepada kalian Al-Quran wa ahli baiti. Kemudian apa kata Nabi? Udzakirukum fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian terhadap ahli bait. Oleh karena itu ikhwatul Islam, ini merupakan di antara pesan dan wasiat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus dijaga oleh kaum muslimin. Terkhusus bagian daripada ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 yang harus kita ketahui. Ini adalah kewajiban kaum muslimin kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tentu kita bertanya, siapa keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena keluarga Nabi adalah orang-orang yang dicintai oleh Nabi. Dan siapapun yang dicintai oleh Nabi, wajib bagi kaum muslimin untuk mencintai apapun dan siapapun yang dicintai oleh Nabi. Dan kalau mereka membenci apa yang dicintai oleh Nabi, berarti mereka tidak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ulang lagi. Di antara bentuk kita mencintai Nabi adalah mencintai apapun dan siapapun yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang Nabi cinta, kita cinta. Nabi mencintai Madinah, kita mencintai kota Madinah. Nabi mencintai keluarganya, maka kita mencintai keluarganya. Nabi mencintai sahabatnya, maka kita wajib mencintai sahabatnya. Siapapun, apapun.
yang dicintai oleh Nabi, maka wajib hukumnya bagi kaum muslimin untuk mencintainya. Dan salah satu yang dicintai oleh Nabi SAW adalah keluarganya. Siapa itu keluarga Nabi yang wajib kita cintai, ikhwatul Islam? Yang pertama ikhwatul Islam adalah istri-istri Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ahlul bait. Dan nanti akan kita jelaskan satu-satu karena ada 3, dan itu terdapat di dalam selawat yang selalu kita bacakan, dan ini adalah selawat yang terindah. Siapapun yang ingin berselawat kepada Nabi SAW, hafalkan selawat ini, karena tidak mungkin ada selawat yang terbaik kecuali selawat yang diajarkan oleh Nabi dan dilafazkan oleh Nabi SAW. Ingat itu kaedahnya. Apalagi di zaman sekarang ini, ikhwatul Islam, ada selawat ini, ada selawat itu, ada selawat ini, ada selawat itu. Pernah tidak kita bertanya, mana selawat Nabi SAW? Dan selawat Nabi itu banyak lafaznya. Kita akan sebutkan sedikit, ikhwatul Islam, dan semua para sahabat pertanyaannya sama. Ya Rasulullah, hadas salam, fa kaifa nusalli alaika? Ya Rasulullah, ini adalah ucapan salam. Artinya, kalau kami mengucapkan salam kepadamu, kami tahu apa lafaznya. Karena kalimat salam tidak akan pernah berubah dari Nabi Adam. Bukan dari Nabi Adam saja, dari zaman malaikat. Ketika Allah ciptakan Nabi Adam, maka Allah ciptakan Nabi Adam belum lagi dibentuk atau ditiupkan ruhnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh kepada Nabi Adam, maka Nabi Adam mulai berjalan. Ketika Nabi Adam berjalan, maka Nabi Adam melewati kalangan malaikat. Maka di saat itulah apa kata Nabi Adam? Assalamualaikum. Maka para malaikat menjawab, Waalaikumsalam warahmatullah. Itu jawaban daripada malaikat. Karena memang hukum asal dalam menjawab, usahakan berlebih daripada salamnya. Kalau diucapkan Assalamualaikum, jawabannya Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau ucapannya Assalamualaikum warahmatullah, maka jawabannya Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Kalau ucapannya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, maka boleh bagi kita menambah Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh wa maghfiratuh. Yang penting lebih baik daripada ucapannya. Kemudian ikhwatul Islam, maka Nabi Adam berjalan kepada para malaikat. Kemudian Nabi Adam mengatakan Assalamualaikum. Sampai di sini Assalamualaikum. Maka di saat itu para malaikat langsung kaget, mereka menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Kemudian Nabi Adam datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wahai Adam, inilah salammu dan salam keturunanmu sampai hari kiamat. Makanya salam tidak akan pernah berubah. Selama agama itu adalah agama yang turun dari langit, maka salamnya akan sama. Makanya lihat salam yang dipakai oleh orang-orang Nasara, salam yang dipakai oleh orang-orang Yahudi, selama agama mereka adalah agama samawi, salamnya sama. Karena itu merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum dengan bahasa yang lain. Makanya ketika para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami tahu bagaimana mengucapkan salam, karena salam tidak berubah. Yaitu Assalamualaikum ya Rasulullah, atau Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Salam itu sama, karena tidak akan pernah berubah dari zaman Nabi Adam sampai umat terakhir. Kemudian para sahabat mengatakan, hadas salam fa kaifa nusalli alaika? Salam kami tahu bagaimana lafaznya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kami mengucapkan selawat kepadamu? Itu pertanyaan para sahabat. Para sahabat bertanya, kita lebih patut bertanya, bagaimana berselawat kepada Nabi? Kenapa demikian para sahabat bertanya? Pertanyaannya kemungkinan ada 2. Yang pertama, mereka tak tahu macam mana berselawat kepada Nabi. Kenapa mereka tidak tahu berselawat kepada Nabi? Karena salam itu untuk semua Nabi, sedangkan selawat itu hanya khusus untuk baginda Nabi SAW. Jadi perintah mengucapkan salawat tidak pernah diperintahkan kepada Nabi sebelumnya. Makanya siapapun Nabi sebelumnya, kita tidak mengatakan alaihimus salatu wassalam, tidak. Tapi kita mengatakan alaihimus salam. Nabi Adam alaihis salam, Nabi Musa alaihis salam, Nabi Isa alaihis salam. Satu-satunya alaihis salatu wassalam hanya baginda Nabi sahaja. Tidak ada Nabi yang lain. Maknanya ibadah salawat khusus untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Makanya kita selalu mengatakan, ketika kita berziarah ke perkuburan Nabi, tidak boleh hanya mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah kemudian kita pergi, tidak boleh.
Mesti ada salam di sana. Kenapa demikian? Karena untuk Nabi harus berkumpul antara salam dan selawat. Tidak boleh satu sahaja. Kalau salam kita semua hafal, tinggal selawatnya. Kemudian ikhwatul Islam, para sahabat, kenapa mereka bertanya, fa kaifa nusalli alaika? Bagaimana cara kami mengucapkan selawat kepadamu ya Rasulullah? Kemungkinan pertanyaan ini karena dua. Yang pertama, mereka tak tahu, karena memang ibadah selawat ibadah yang baru untuk Nabi sahaja. Yang kedua, para sahabat tahu bagaimana mengucapkan selawat kepada Nabi, tapi mereka ingin selawat itu selawat yang keluar dari lisan Nabi. Maka pertanyaan inilah yang harus kita tanya. Bagi kita yang berselawat kepada Nabi, sudahkah kita bertanya bagaimana selawat yang keluar dari lisan Nabi? Apalagi di zaman sekarang ini, ikhwatul Islam, ada selawat fulan, ada selawat fulana, ada selawat orang ini, ada selawat orang ini, ada selawat itu, ada selawat ini. Tapi tidak ada kaum muslimin yang pernah bertanya mana selawat Nabi. Karena tidak mungkin kalimat yang keluar dari Nabi, tidak mungkin ada kalimat yang keluar dari lisan Nabi lebih bagus daripada kalimat yang keluar dari lisan manusia manapun. Sebaik apapun dia, tidak akan pernah terbaik selawatnya dibandingkan dengan selawat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cari bagaimana lafaz dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebutkan sedikit ikhwatul Islam, lafaz berselawat kepada Nabi ini tanpa ditambah dan dikurangi. Karena bersolawat itu kalau bebas ikhwatul Islam, maka boleh ada sedikit penambahan. Tapi kalau dalam salat jangan pernah ditambah-tambah walau satu huruf. Bukan satu kalimat, walau satu huruf. Kita akan sebutkan ikhwatul Islam. Yang pertama, solawat yang dibawakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini semua kita hafal. Solawat yang dibawakan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dari sahabat Ka'ab bin Ujrah dari Abdurrahman bin Abi Layla. Dari Abdurrahman bin Abi Layla, kemudian dia bertemu dengan Ka'ab bin Ujrah. Ka'ab bin Ujrah itu adalah sahabat, Abdurrahman bin Abi Layla bukan sahabat. Kemudian Abdurrahman bin Abi Layla dikatakan kepadanya, ala uhdi laka hadiah. Wahai Abdurrahman, maukah aku berikan kepadamu hadiah yang aku dengar dari Nabi? Maka Abdurrahman mengatakan, silakan, apa hadiah dari Nabi? Maka Ka'ab bin Ujrah mengatakan, kami dulu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, mengucapkan salam kepadamu kami tahu, ajarkan kepada kami bagaimana kami mengucapkan solawat. Apa kata Nabi? Kalau kalian ingin bersolawat, faqulu, katakan kalimat ini, Allahumma salli ala Muhammad, tanpa ditambah satu kalimat pun. Kalau tidak percaya nanti silakan lihat Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu yang pertama. Yang kedua ikhwatul Islam, diriwayatkan juga dari Imam Bukhari, Imam Muslim, tapi dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Allahumma salli ala Muhammad abduka wa rasuluk kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Itu adalah riwayat yang juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, tapi dari jalur sahabat yang lain, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri. Karena pertanyaannya sama, ya Rasulullah, ajarkan kepada kami bersolawat. Maka Nabi mengatakan, kalau kalian ingin bersolawat, ucapkan kalimat ini. Kemudian begitu juga dari Abu Humaid As-Sa'idi. Pertanyaannya masih sama, ya Rasulullah, bagaimana cara kami mengucapkan solawat? Maka Nabi mengatakan, katakan kalimat ini, Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian riwayat yang berikutnya dari Abu Mas'ud Al-Ansari, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian dari Amr bin Hizam, Allahumma salli ala Muhammad An-Nabi Al-Ummi, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Allahumma salli ala Muhammad An-Nabi Al-Ummi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad An-Nabi Al-Ummi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian juga dalam lafaz yang lain dikeluarkan oleh Imam Ahmad kalimat ini, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi
wa dzurriyyatihi kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Siapa yang sudah hafal? Ada yang hafal? Itu 6. Itulah lafaz salawat yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketahuilah tidak akan pernah ada lafaz salawat yang terbaik kecuali yang keluar dari lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cari salah satu di antara kalimat ini. Bukan berarti kita mengatakan salawat yang lain salah, tidak. Tapi tidak mungkin kalimat salawat yang lain itu lebih baik daripada salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita ingin sebutkan. Tidak mungkin selama-lamanya. Tidak mungkin ada salawat yang keluar dari fulan, dari fulana, dari allan, dari allana lebih baik daripada salawat Nabi. Tidak mungkin. Kenapa demikian? Nabi yang terbaik. Dan lafaz yang dibacakan oleh Nabi itu wahyu dari Allah. Sedangkan lafaz yang lain Allahu alam, kita tidak tahu lafaznya dari mana dan bagaimana cara mereka mendapatkannya. Allahu alam. Kalau mengatakan lafaznya lewat mimpi, semua kita bisa bermimpi, semua kita bisa mengucapkan salawat, tapi carilah salawat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satunya ikhwatul Islam yang mesti kita hafal adalah yang terakhir. Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwaji wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi. 3 ini. Karena 3 inilah keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa keluarga Nabi? Yang Nabi berpesan kepada kita untuk menjaganya. Udzakirukum, aku ingatkan kepada kalian kaum muslimin, jaga keluargaku. Maknanya siapapun yang tidak menjaga keluarga Nabi berarti mereka telah melalaikan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ikhwatul Islam disebut dengan Ahlul Bait. Siapa itu Ahlul Bait? Ahlul Bait itu ikhwatul Islam, Ahlul Bait itu adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarga Bani Hashim yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu semuanya disebut dengan Ahlul Bait. Semua mereka yang beriman kepada Nabi dari jalur Bani Hashim, maka mereka disebut dengan Ahlul Bait. Karena kita baca ikhwatul Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa nama ayahnya? Abdullah. Abdullah siapa nama ayahnya? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib siapa nama ayahnya? Hashim. Maka disebut dengan keluarga Hashim. Jadi buyut kakek ya, kakek buyut ya. Kakek buyut Nabi ini semua keluarganya yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka adalah Ahlul Bait. Berarti Abu Lahab Ahlul Bait atau tidak? Abu Lahab. Kenapa tidak? Dia paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak Nah, kalau Abu Lahab bukan keluarga Nabi, pertanyaannya, anaknya Abu Lahab keluarga Nabi atau tidak? Anaknya Abu Lahab keluarga Nabi atau tidak? Siapa yang jawab angkat tangan? Kenapa keluarga? Kenapa? Ada keluarga Abu Lahab yang beriman? Siapa namanya? Siapa? Masya Allah. Allah mabarik, Allah mabarik. Saya tidak ada buku hari ini ya, badannya Masya Allah. Bisa lagi? Masya Allah. Allah. Tapi salah ya jawabannya. Baik, ikhwatul Islam kita lanjutkan. Siapa nama keluarga Abu Lahab yang beriman? Siapa? Ikrimah itu Abu Jahal. Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah iya kan? Anaknya Abu Jahal, anak Abu Lahab. Berarti anak Abu Lahab apa hubungannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sepupu Nabi. Kalau Ikrimah itu jauh. Kita ingin mengetahui yang pertama, karena ini kewajiban kaum muslimin dan ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya. Ahlul Bait. Siapa itu Ahlul Bait? Kita harus tahu dulu siapa Ahlul Bait. Karena kalau kita tahu, baru kita nanti cinta. Tak mungkin kita mencintai Ahlul Bait dan kita tak tahu siapa mereka. Tak mungkin. Maka kita mesti tahu dulu. Nah, berarti Abu Lahab keluarga atau bukan? Keluarga Nabi. Abu Lahab keluarga Nabi, paman Nabi, bukankah keluarga Nabi? Tapi Ahlul Bait atau bukan? Itu harus kita jaga-jaga. Keluarga Nabi, tapi bukan Ahlul Bait Nabi. Paham ya? Anak Abu Lahab itu ikhwatul Islam, mereka itu ada 2 dan kedua-duanya adalah menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua-duanya menantu Nabi. Jadi menantu Nabi yang kedua adalah kedua putra Abu Lahab.
Yang satu Utaibah, yang satu Utsbah, yang satu Utaibah. Yang satu Utsbah, yang satu Utaibah. Utsbah menikah dengan Ruqayyah binti Rasulullah. Utaibah menikah dengan Ummu Kulsum. Berarti mereka itu adalah Ahlul Bait atau bukan? Bukan. Walau mereka menantu Nabi, tapi yang satunya tidak beriman kepada Nabi. Makanya mereka menikah dengan putri Nabi. Iya, tapi mereka belum satu rumah dengan putri Nabi. Pada akhirnya Ruqayyah dengan Ummu Kulsum ini bercerai dengan Utsbah dan Utaibah dan menikah dengan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Berarti yang Ahlul Bait Nabi itu Utsman atau Utbah? Utsman atau Utbah? Salah. Kedua-duanya. Karena Utbah juga beriman kepada Rasulullah. Terakhir setelahnya yang tidak beriman itu adalah Utaibah. Bisa dipahami? Itu sedikit contoh ya, agar kita tahu siapa itu Ahlul Bait. Kemudian ikhwatul Islam, siapa lagi Ahlul Bait? Ahlul Bait itu adalah, kalau Hamzah Ahlul Bait atau bukan? Kemudian Hamzah itu siapa anak dan keturunannya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu, nanti cari tahu. Kemudian yang lain, Al-Abbas. Al-Abbas itu Ahlul Bait atau bukan? Ahlul Bait. Kemudian keturunan Al-Abbas Ahlul Bait atau bukan? Keturunan Al-Abbas itu ada Abdullah bin Abbas, ada Ubaidillah bin Abbas, ada Fadal, ada Kusam. Itu semua anak laki-laki Al-Abbas. Semua mereka itu adalah Ahlul Bait. Makanya apabila ada orang Madinah atau orang di luar Madinah namanya Al-Abbasi, maka mereka dari jalur paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kenal ikhwatul Islam ada generasi ketiga, generasi pertama atau generasi keempat. Generasi pertama disebut dengan generasi nubuwah, yaitu generasi yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Generasi yang kedua disebut dengan generasi khilafah, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Yaitu selama 30 tahun disebut dengan generasi khilafah. Dan generasi khilafah tidak ada lagi sampai hari kiamat, karena itu hanya 30 tahun. Karena siapapun yang mengatakan kalimat khilafah, di antara salah satu syaratnya wajib berasal dari suku Quraisy. Kemudian yang keempat, yang ketiga yang kita kenal dengan Umayyah. Pernah dengar Umayyah? Mereka bertahan pada tahun atau sampai tahun 132 Hijriah. Maknanya mereka memimpin kaum muslimin selama 92 tahun, hampir satu abad. Setelah itu ada namanya generasi Abbasiyah. Berarti Abbasiyah maknanya yang memimpin pada waktu itu semuanya adalah keluarga Abbas, paman Nabi. Berarti mereka Ahlul Bait atau bukan? Apa jawabannya? Dan siapa yang bisa bertanggung jawab? Ahlul Bait atau bukan? Berarti keluarga Al-Abbas, anak-anaknya mereka dimasukkan ke bagian. Ternyata kalimat Ahlul Bait itu luas ikhwatul Islam, agar kita tahu. Itu baru satu ya. Makanya tadi di dalam selawat yang kita ajarkan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyati. Tiga ini. Ada Ahlul Bait, ada istri, ada keturunan. Akan kita bahas satu-satu supaya kita bisa melunaskan, supaya kita bisa melaksanakan wasiat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja jawabannya. Atau tujuannya tidak lain tidak bukan supaya kita bisa menerapkan wasiat Nabi dan melaksanakan wasiat Nabi. Siapa yang kita jaga dan siapa yang kita hormati. Kemudian ikhwatul Islam, begitu juga keluarga daripada Abu Talib. Abu Talib itu punya anak. Yang pertama nama anaknya siapa? Di antara nama anak Abu Talib yang kita kenal dengan Ali bin Abi Thalib. Berarti Ali bin Abi Thalib keluarga Nabi atau bukan? Keluarga Nabi. Kemudian siapa lagi nama anak Abu Talib? Ja'far. Ja'far itu keluarga anaknya yang meninggal. Ja'far itu meninggal pada perang Mu'tah. Ali bin Abi Thalib meninggal di Kufah, sedangkan Ja'far meninggal di kala terjadi perang Mu'tah, dan dia itu lebih tua dari Ali bin Abi Thalib kurang lebih 2 atau 3 tahun. Namanya Ja'far, dan Ja'far itu adalah orang yang paling mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'far itu adalah orang yang paling mirip dengan Nabi, karena yang paling mirip dengan Nabi itu rata-rata sepupu Nabi. Salah satunya ada namanya Abu Sufyan. Jadi ada namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan itu siapa? Sepupu Nabi. Karena Abu Sufyan itu ada 2. Ada Abu Sufyan sepupu Nabi, ada Abu Sufyan mertua Nabi.
Bisa dipahami? Ada Abu Sufyan sepupu Nabi, ada Abu Sufyan mertua Nabi. Abu Sufyan sepupu Nabi, siapa namanya? Abu Sufyan bin Haris. Dan Haris itu adalah paman Nabi yang pertama, namanya Haris. Artinya anak Abdul Muttalib yang pertama kali lahir di dunia yang laki-laki namanya Haris, dan yang terakhir namanya Abdullah, yaitu ayahnya Nabi SAW. Berarti antara Abu Sufyan dengan Nabi, mereka adalah sepupu, dan mereka itu sama waktu kecil ikhwatul Islam, artinya mereka seumuran. Hanya saja yang paling memusuhi dakwah Nabi adalah Abu Sufyan dulunya. Pada akhirnya dia masuk ke dalam agama Islam. Yang kedua adalah Abu Sufyan, mertuanya Nabi, disebut dengan Abu Sufyan bin Harb, yang mana dia punya salah seorang anak perempuan yang itu merupakan istri Nabi SAW. Siapa namanya? Siapa nama istri Nabi yang mertuanya adalah Abu Sufyan? Ada yang tahu? Kalau tak tahu kita cukupkan sampai di sini. Tapi ikhwatul Islam, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. InsyaAllah esok kembali kita sambung ya. Kita membahas ini untuk mengetahui siapa yang kita cintai. Karena mereka itu adalah pesan Nabi SAW. Nabi SAW dikala pulang dari ibadah haji ini sampai ke Ghadir Khum, sampai ke tempat yang bernama Khum itu, Nabi mengatakan udzakirukum, maknanya kalian jangan lupa. Kalau jangan lupa artinya ingat selalu. Bagaimana kita ingat kalau kita tak tahu apa yang harus kita ingat? Bisa dipahami? Makanya tak mungkin kita ingat kalau kita tak tahu. Dan yang kita tahu itu mesti kita jaga baik-baik semuanya. Karena mereka itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dari segi nasab ya. Sedangkan dari segi agama lain ceritanya. Maknanya nasab mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nasab itu, ingat ikhwatul Islam, bukan patokan utama. Yang patokan utama itu tetap iman dan takwa. Dan nasab itu adalah penunjang. Makanya Nabi SAW pernah berpesan dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi dan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, man batta'a bihi amaluhu lam yusra bihi nasabu. Siapapun yang amalannya lambat, maknanya siapapun yang tidak beramal, maka tidak ada guna nasabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang tidak beramal, maka nasabnya tak ada manfaatnya. Itu seolah-olah hadis yang dikatakan oleh Nabi SAW. Sehingga Nabi berpesan kepada orang yang paling dicintai oleh Nabi, yaitu Fatimah. Lau anna Fatimah sarakat laqata'tu yadaha. Kalau sekiranya Fatimah melakukan kesalahan mencuri, aku akan potong tangannya. Tidak ada ceritanya masalah nasab di sini. Agar kita tahu nasab itu pendukung, bukan yang pertama. Tapi walau demikian, yang wajib kita tahu adalah keluarga Nabi SAW. Dan nanti akan kita jelaskan insyaallah, semoga Allah mudahkan ikhwatul Islam, yaitu Ahlul Bait, kemudian istri Nabi, kemudian zurriyat Nabi SAW. Tiga ini harus kita jaga. Bahkan di antara bentuk kita menjaganya, kita bersolawat kepada mereka bertiga ini. Jadi bersolawat bukan hanya kepada Nabi. Makanya lafaznya Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah sampaikan solawat kepada kami kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian kepada siapa lagi? Wa ala ahli baitihi, dan kepada keluarganya. Makanya Imam Syafi'i Islam pernah ditangkap oleh Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid itu adalah khilafah Abbasiyah. Berarti dia keluarga Nabi atau bukan? Keluarga Nabi atau bukan? Maka di saat itulah apa kata Imam Syafi'i? Kalian ini adalah keluarga Nabi SAW. Ilmu itu keluar dari kalian. Karena ilmu manusia ini terkumpul kepada salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas. Tahu Abdullah bin Abbas? Kenal dia? Di mana kita kenal? Berarti tak kenal. Karena tak kenal, insya Allah kita sambung ya. Ikhwatul Islam setelah kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kita sampaikan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kami karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kalimat yang kurang tepat, bahasa yang kurang bagus, penyampaian yang kurang berkenan, atau ilmu-ilmu yang salah kami dalam menyampaikannya, kami mohon dimaafkan. Dan kita senantiasa berharap bermohon kepada Allah, terutama dikala kita duduk di dalam Masjid Nabawi, tempat yang paling indah, dengan amalan yang paling indah. Dan amalan yang paling indah adalah belajar Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Duduk di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala itu adalah amalan yang paling indah. Dan dikala kita melakukan amalan yang paling indah tersebut, maka malaikat juga ikut menyaksikannya, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila malaikat turun, itu adalah momen keberkahan diturunkan, doa dikabulkan, dan semoga Allah ampunkan dosa kita bersama. Semoga Allah ampunkan dosa orang tua kita. Kalau ada di antara mereka yang masih hidup, semoga diberikan umur panjang dalam kesehatan dan ketaatan. Kalau ada di antara mereka yang meninggal, semoga diberikan ampunan dan kasih sayang.
dijadikan perkumpulannya taman di antara taman-taman surga. Semoga Allah ampunkan dosa saudara-saudari kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan orang-orang yang pernah berjasa dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah ampunkan dosa seluruh kaum muslimin yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah untuk beribadah, ya Allah terima amal ibadahnya, kabulkan doanya, jadikan umrahnya adalah umratan mabrurah wa sa'yan mashkura wa dzamban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan tanah haram Makkah Madinah, ingin pulang ke kampung halamannya, ya Allah berikan kemudahan dalam perjalanannya, berikan kelancaran dalam urusannya, kembalikan mereka kepada keluarga yang ditinggalkan dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga diberikan kesempatan kedua, ketiga, dan kesekian kalinya untuk datang ke tanah haram Makkah dan Madinah. Semoga Allah berikan keberkahan dalam kehidupan, keberkahan dalam usaha, keberkahan dalam keluarga, keberkahan dalam anak dan keturunan. Dan kita berharap bermohon kepada Allah tidak ada yang mendapatkan musibah. Semoga Allah berikan jalan keluar, kemudahan, kelancaran. Tidak ada yang sakit kecuali Allah berikan kesehatan dan keberkahan. Semoga Allah berikan kepada kita keikhlasan dalam setiap amal ibadah. Allah berikan kepada kita istiqamah dalam agama. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga Allah juga mengumpulkan kita bersama di dalam surga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.